dilihat kan harusnya kuat. Jadi kita nggak boleh sembarangan berenang di pantai. Ya. Juga gelombangnya tinggi juga. Ya, lumayan panas. Tetap menjaga sampah kita bawa kita bawa lagi atau kita buang ke tempat sampah. Ini sampah dikumpulkan Pak. Kita persiapkan ketika ke pantai, yaitu membawa obat-obatan kesehatan. Karena kan kita tidak tahu kan hal apa aja yang terjadi di pantai. Misalnya nih kakinya terkena kerak-kerak pecahan ikan, kan kita tidak menemukan infeksi. Jadi hanya kita membawa obat P3K untuk mengantisipasi meredamkan luka, dibawa ke klinik terdekat. Kemudian untuk agar kulit kita terjaga dari sinar matahari, kita harus menggunakan sunscreen. Mbaknya udah pakai sunscreen belum? Udah. Jadi gini Bu, sunscreen itu bukan hanya iya, soalnya kan kalau kayak habis ke pantai itu kelihatan banget kan kayak mukanya belang gitu ya kan Mbak. Kalau misalnya kayak kelihatan banget nih kayaknya ini orang habis ke pantai nih. Karena apalagi kesehatan kulit kan remaja. Pokoknya kuliah Mbak sama SMK. Karena terkadang ada hal-hal yang kita melihat itu sepele, tetapi itu akan memberikan dampak kayak kesehatan kita sendiri. Jadi pantai apa ya, keamanan di pantai ini sebenarnya sedikit kurang ya Pak. Kalau apalagi pengawasannya juga nggak ada. Mereka ada pengawasan ketika ada musibah aja, kayak ada kecelakaan baru ada pengawasan. Itu orang pengawasan itu kan gimana ya Pak? Kita di sini mau menjelaskan Pak apa saja bahaya yang ada di pantai. Jadi untuk bahaya di pantai itu yang pertama itu arus laut yang kuat. Untuk ketika tanda-tanda bahaya di pantai contohnya merah itu bahaya di dalam kalau ada tanda kayak tanda merah berarti dilarang berenang. Kemudian tanda kuning itu kondisi sedang berenang tapi di luar habitat. Kemudian ada tanda hijau aman untuk berenang. Nah ini buat anak-anak ya udah awasi anak-anak dengan ketat. Kemudian jaga kebersihan pantai, lakukan segala penjagaan darat. Terus ini hati-hatian kebersihannya dijaga gitu kan. Soalnya kita harus bertanggung jawab ya kalau berwisata. Karena pantai punya pantai semua juga. Sampah-sampah kayak gini. Kalau sedikit sampah itu ya buang ya ke tempatnya gitu kan. Nah di Yogyakarta ini dan sampah juga sampah jauh ya. Sampahnya numpuk banget. Besar bakar, jadi ada iritasi gitu kan Bu, kita nggak tahu gitu, padahal efek dari kita sudah berwisata gitu kan sebenarnya. Nanti pakaiannya juga disesuaikan ya Bu, bisa mengambil pakaian dan memakai pakaian yang buat kita nyaman gitu, nggak berlebihan memakai pakaiannya seperti itu. Jadi intinya harus memakai pakaian yang nyaman gitu ya. Sekarang perang juga bawa alas kaki juga berpengaruh, bawa alas kaki yang nyaman. Ya, barang-barangnya dijaga karena kan kita nggak tahu tuh orang-orang seperti apa di lingkungan kita. Kalaupun nggak kenal kan yang namanya orang jahat tuh nggak tahu ya Pak ya seperti apa gimana gitu. Kita dimanapun tuh harus menjaga barang-barang kita, mau entah barang sekecil apapun itu ya Pak ya. Gitu. Kita harus inilah harus bersiap mencegah gitu kan. Kalau ke pantainya berarti pilih tempat yang sejuk ya biar nggak kebakar dan dijaga. Ini pantai, terus ada juga gelombang tinggi, terus ada juga hewan
sinar matahari yang terlalu panas. Terus, ada juga sampah-sampah. Kalau emang kan kalau di laut kan banyak sekali sampah ya Bu. Tapi di sini udah lumayan sedikit sih. Terus ini juga ada lagi sebelah sini. Ini tanda-tanda kalau di pantai itu sebenarnya ada tanda-tanda. Kalau ada bendera merah itu artinya dilarang untuk berenang. Kalau ini kan ada tanda gitu. Nah kalau bendera kuning itu tandanya boleh berenang tapi harus tetap diawasin. Jadi kalau bendera hijau itu dibolehin untuk berenang. Juga kita harus tetap mengawasi anak-anak kalau mau main di pantai. Juga tetap jaga kebersihan sama laporin ke kontak darurat kalau ada kejadian di pantai bahaya-bahaya gitu. Yang sebaliknya apa enggak? Untuk tipsnya itu yang pertama itu ibu kayak misalkan bawa perlengkapan pribadi kayak bawa handuk, pakaian ganti, pasti kan ada yang kena airnya takut iya. Terus siapkan kotak P3K kan takutnya itu kayak tadi yang saya sampaikan takutnya kena batu karang jadi bisa bawa handicap atau obat merah. Terus jaga barang bawaan ibu, jadi awasi barang berharga juga ya Bu. Jadi ini untuk tips tambahannya. Dan yang terakhir itu nikmati pantai dengan bertanggung jawab. Contohnya itu ibu kayak misalkan kita itu pakai sunscreen biar untuk melindungi sinar dari matahari. Contoh sunscreennya itu yang di 50 SPF. Terus kenakan pakaian pelindung seperti ibu ini jadi udah ya sedang berjalan mana. Terus cari tempat berteduh seperti ini dan tetap terhidrasi ya. Jadi gini Bu, ketika kita berpantai itu yang paling penting adalah kita menjaga kesehatan diri kita sendiri. Dimana kita selain berwisata kita juga menjaga alam, kita sudah menikmati alamnya, kita juga harus jaga alamnya, kita jaga diri kita sendiri supaya pulangnya dengan selamat. Nah kalau biasanya kalau untuk perempuan jangan lupa pakai sunscreen karena sunscreen ini bisa melindungi kita dari sinar matahari. Ini Pak, sunscreen itu bukan sekedar hanya untuk seorang remaja, bukan sekedar untuk anak-anak, tetapi sunscreen itu bisa digunakan untuk lansia juga. Untuk anak bayi pun juga ada sunscreennya. Tuh, misalkan kalau nggak pakai sunscreen juga nggak apa-apa, tetapi berteduh di tempat yang bisa melindungi kulit kita dari terbakarnya sinar matahari. Gitu. Jadi sampai sini ada nggak yang bapak ibu yang kurang paham tentang gimana sih cara menjaga diri berwisata itu yang baik dan benar gitu, gimana sih cara menjaga safety diri dalam berwisata di pantai gitu, atau mau sharing atau mau tanya-tanya nggak apa-apa deh Bu, insya Allah kita bakal jawab, kasih solusi. Nanti kita punya gift sih Bu, nanti kalau ibunya udah tanya-tanya sharing-sharing nanti kita punya gift, punya hadiah gitu. Ini kan sebuah pertanyaan atau sharing itu sebagai kayak tolak ukur ya bahaya di pantai. Nah, perlu bisa bahwa di pantai itu banyak sekali bahaya dan sering kita pernah lihat tapi itu bisa berdampak yang kurang baik untuk kesehatan kita. Nah, seperti adanya arus yang kuat, gelombang tinggi, hewan laut yang berbahaya, batu karang yang tajam, dan panas matahari yang berbeda dari peraturan pantainya tersendiri. Nah, kemudian juga pantai kita mempunyai tips juga untuk menjaga diri kita sebagai seorang perempuan. Jadi ketika ke pantai itu kita harus menggunakan tabir surya atau sunscreen. Bapaknya udah pakai sunscreen belum nih? Ya, kemudian menggunakan pakaian yang nyaman karena itu untuk melindungi diri sendiri. Intinya kalau untuk berpakaian itu ya sesuai safety masing-masing ya Mbak ya. Kemudian itu action and tension di sini. Boleh mengonsumsi minuman yang lain, tapi
jenis sunscreen yang apa, yang SPF-nya berapa kak. Mungkin kalau untuk di pantai itu bisa pakai sunscreen yang SPF-nya berapa ya kak? 50, 35 ke atas gitu. Karena supaya kulit kita tetap terjaga kan dari sinar matahari. Iya. Terus bawa juga perlengkapan kayak perlengkapan yang lain kesediakan. Udah kak? Iya. Makasih ya kak. Kak boleh izin foto nggak kak? Iya.